Saudara mengangkat atau menjadi orang tua angkat terhadap anak asuh atau kita mengadopsi anak tadi sangat sederhana sebetulnya, dan semua memang harus kita ikuti secara prosedur. Syarat-syaratnya sudah ada dan kita tinggal mengikuti saja. Keinginan terbesar kita mengadopsi anak tetap menjadi patokan buat kita untuk bisa mendapatkan buah hati. Tapi karena memang kondisi kita yang belum memperoleh keturunan, sehingga mengadopsi anak adalah sebagai salah satu cara untuk kita bisa dalam tanda kutip mendapatkan seorang anak gitu. Nah, tapi terlepas dari itu tidak semua kita juga yang misalnya tertarik untuk mengadopsi anak dengan warga negara Indonesia atau juga warga negara asing di kita, karena hal ini juga banyak terjadi di Indonesia. Mungkin kasusnya mungkin di Aceh juga seperti itu. Pak Nanda, berarti ada aturan-aturan khusus juga saya kira untuk kita secara prosedur mengangkat anak atau adopsi anak ini warga negara lain gitu. Bagaimana Pak? Apa yang harus kita ketahui soal ini? Iya, ini untuk prosedurnya ya, prosedur untuk mengangkat anak mungkin dari warga negara asing ya, kita dapat katakan seperti itu. Ini memang ada prosedur khusus ya. Dan untuk warga negara asing ini juga pengangkatannya dilakukan sebagai upaya terakhir. Artinya upaya terakhir di sini bahwasannya pengangkatan anak ini kalau misalnya nggak ada lagi apa yang anak-anak yang di Aceh misalnya ya, untuk kita asuh, mungkin bisa kita angkat anak asuh dari luar. Tentunya ini anak yang dari luar ini punya persyaratan khusus, dan ini perizinannya harus dari Kementerian Sosial. Langsung harus jadi kalau kita di Aceh, kalau kita mau minta izin, kita harus ke Kementerian Sosial untuk perizinan. Tidak bisa di kita ya. Karena ini memang antar negara. Ya. Jadi dan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri. Tidak bisa kita langsung melalui Dinas Sosial setempat. Ini memang peraturan yang khusus ya. Nah, kalau ini ada di sini persyaratannya, prosedurnya pengangkatan anak antara WNI dan WNA ya. Jadi calon orang tua asuh itu harus mendatangi Kementerian Sosial. Kemudian Kementerian Sosial juga memberikan persyaratan khusus ya, seperti itu. Jadi memang nanti Kementerian Sosial juga harus melakukan home visit ya ke yang kewajiban kemudian yang ingin mengasuh itu. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Memang bisa, tapi ini prosedurnya tingkatannya lebih tinggi lagi ya, Kalau kita di Aceh kasus itu ada Pak? Kalau belum ada kasus, belum terjadi kasus seperti itu ya. Kadang nanti bisa jadi ada yang mengangkat anak Rohingya mungkin termasuk negara asing ya. Tapi belum di Aceh belum mengarah ke situ ya. Belum mengarah ke situ ya. Karena memang masih banyak anak-anak Aceh yang belum diasuh ya. Masih ada juga anak yang Aceh ini belum diasuh. Kemudian orang tua asuh ini mengingat kesamaan agamanya, mungkin asuh anaknya dari Aceh sendiri kan. Karakternya kan pasti berbeda kalau kita ngambil anak asuh mungkin dari luar sana nanti kan. Walaupun kita kan nggak tahu juga asal usul yang misalnya warga negara asing itu bagaimana dan sebagainya. Tentu ini termasuk kebalikannya Pak ya, artinya warga negara asing yang ingin mengangkat anak Indonesia gitu. Itu harus melihat agamanya juga. Nah, jangan nanti agamanya nggak sama gitu seperti itu kan. Mungkin ada warga negara Inggris bisa kita katakan mau ngasuh anak Aceh kan, kan harus dilihat juga agamanya dan sebagainya. Itu yang pertama itu paling penting. Seperti kita dengar dulu, Cristiano Ronaldo mau angkat Martuni sebagai anak angkat. Kita nggak tahu tuh prosesnya bagaimana. Oke, baik. Tapi tadi menarik juga karena kita ngobrol seputar misalkan ada hubungan soal agama ya Pak. Pak Devi, artinya apa? Nasab Pak ya? Nasab. Ini dijelaskan Pak, karena ini juga penting dalam proses pengangkatan anak Pak. Bicara soal hubungan agama ini ya.
Bagaimana Pak Devi? Nah, jadi adopsi anak ini memang yang pertama harus kita pahami diakui oleh negara dan dibolehkan oleh agama. Ya, jadi dalam Islam juga dibolehkan mengadopsi anak, cuma harus ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, dalam adopsi anak ini terkait dengan hukum Islam, ya, syarat utamanya tidak boleh orang tua angkat itu menasabkan namanya kepada anak, itu haram. Ya, haram hukumnya. Nah itu, jadi artinya adalah walaupun dia anak angkat, tetapi tidak boleh memberikan nama akhir itu nama ayah angkatnya kepada nama anak, itu satu. Tetap nama orang tua kandung. Ya, kalau orang tua kandungnya diketahui. Kalau tidak ya nama dia saja. Ya. Cuma nanti tercatat di aktenya itu bahwasanya dia itu anak angkat, bukan anak kandung. Ya, itu satu. Yang kedua, selain nasab, untuk masalah nasab, hal kedua yang harus diperhatikan adalah kita harus, orang tua angkat harus mampu mencari informasi semaksimal mungkin terhadap adanya kemungkinan si anak angkat kita ini memiliki saudara sepersusuan. Nah, jadi seandainya calon anak angkat kita ini pernah menyusui kepada seseorang wanita, di mana dia menyusu umurnya masih di bawah 2 tahun, dan dia sudah menyusu kepada wanita itu lebih dari 5 kali, maka anak-anak dari wanita yang menyusuinya itu menjadi mahramnya, dan ini tidak boleh tahu. Nah, jadi orang tua, calon orang tua angkat ini harus mampu mencari semaksimal mungkin informasi itu. Kalau diketahui calon anak angkatnya ini pernah menyusui kepada seorang wanita. Nah, jadi ini hal yang paling penting. Jangan sampai nanti seandainya anak kita ini sudah dewasa, punya jodohnya, ternyata jodohnya ini saudara sepersusuan. Itu satu. Karena itu bahaya dan itu dosa besar. Nah, yang kedua adalah seandainya calon anak angkat kita ini tidak diketahui orang tuanya, misalnya bayi yang ditelantarkan, ditaruh di tong sampah dan segala macam seperti itu. Nah, itu bagaimana itu? Nah, seperti saya ungkapkan tadi, calon orang tua angkat harus semaksimal mungkin berusaha mencari tahu. Tapi kalau sudah semaksimal mungkin mencari tahu, baik ke aparat kepolisian, orang kampung yang memang tidak ada, ya itu terlepas kewajiban itu. Nah, yang ketiga adalah ketika anak angkat kita ini nanti dewasa, orang tua angkatnya ini bukan muhrim. Misalnya anak angkat kita perempuan, ketika dia dewasa, bapak angkatnya ini bukan muhrimnya. Jadi harus menjaga tata cara pergaulan di dalam rumah. Berarti tidak boleh memperlihatkan aurat, baik bapak kepada anak maupun anak kepada bapak. Ya kadang-kadang karena ini merasa anak angkat, tapi itu oleh agama itu bukan muhrimnya. Itu satu. Begitu juga sebaliknya, kalau anak angkatnya itu laki-laki, si ibu walaupun ini mengasuhnya dari bayi, dari macam, ketika anak ini dewasa, ini bukan mahramnya. Jadi harus menjaga penampilannya, cara berpakaian dan segala macam agar tidak bisa menimbulkan fitnah. Karena ini bukan murid. Nah, ini yang harus kita jaga di sini. Baik. Nanti kita lanjut di segmen terakhir, Pak Devi, Pak Nandar, dan saudara. Nanti di bagian akhir kita akan kembali menyimak nanti beberapa info-info penting terkait dengan proses pengangkatan anak. Ya, Sapati akan kembali lagi di segmen terakhir nanti.